Ya, soal perbandingan umur. Soal perbandingan umur ini untuk tips triknya ya. Ada beberapa trik ya. Apa namanya yang bisa kita implementasikan, yang bisa diimplementasikan di soal perbandingan umur. Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus pahami kata-kata dalam persoalan perbandingan umur. Contohnya misalkan selisih ya. Selisih umur mereka berdua adalah 3 tahun. Ya, berarti pengurangan umurnya, misalkan selisih ayah dan ibu ya. Selisih umur ayah dan ibu adalah 3 tahun. Nah, 3 tahun. Nah, ini kalau kita ngomongin selisih ya, tanpa ngomongin adanya perbandingan, bisa jadi ibunya yang lebih tua, bisa jadi ayahnya yang lebih tua. Ya, kecuali kalau perbandingan ayah dan ibu, ayah banding ibu adalah 7 banding 2 misalkan, contoh ini ya. Ya berarti jelas yang tua adalah ayah. Tetapi kalau tidak disebutkan, yang disebutkan hanya selisih, ya maka bisa jadi A yang besar, I yang besar. Yang jelas bisa jadi I kurangi A, bisa jadi A kurangi I sama dengan 3. Kecuali sudah disebutkan perbandingannya, begitu ya. Nah, kalau jumlah ini penambahan, jelas di jumlah umur mereka, ya dijumlahkan aja perbandingannya kalau diketahui sebuah perbandingan. Nah, lalu kita harus pahami hasil yang dicari dari soal perbandingan umur tersebut. Ya, apakah umur saat ini, umur sebelumnya, umur beberapa tahun ke depan. Ya, ini sering ngejebaknya di sini. Misalkan contoh soalnya adalah ada perbandingan nih, bla 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 bla. Berapa umur misalkan Andi gitu ya. Andi 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi. Nah, pas kita ngitung umur Andi, kan pasti kita akan ngitung umur Andi dulu ya. Ketemu misalkan 10. Nah, di opsi jawaban ada tuh 10. Wah, kita karena ingin ngeburu waktu, ketemu 10 langsung dijawab 10. Nah, ternyata ada nih 2 tahun lagi, seharusnya jawabannya 12 gitu ya. Ini harus hati-hati teman-teman di soal perbandingan umur gitu. Nah, berikutnya adalah kita ubah dan tuliskan soal perbandingan umur menjadi bentuk persamaan matematika. Misalkan nih ya, selisih umur antara Kli dan Kiki adalah 10 tahun. Maka kita nulisnya K min Ki sama dengan 10 gitu-gitu. Nah, kita harus memastikan juga variabel yang kita tulis itu benar ya. Kalau dari awal nulisnya udah salah, jelas nanti waktu dihitung juga akan salah gitu kan. Nah, setelah semua variabel diubah menjadi persamaan, ya kita bisa mengerjakan menggunakan metode aljabar, mau substitusi, eliminasi, atau campuran. Gitu ya, macam-macam lah. Nanti tips triknya atau proses pengerjaannya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah misalkan ada kalimat 10 tahun lalu, ya, 10 tahun lalu. Misalnya 10 tahun lalu umur Andi dibanding umur Fajar adalah 5 banding 3. Gitu ya. Ini kalau kalimatnya seperti itu. Kita nggak bisa langsung nuliskan gini, nggak bisa. Ya kalau dituliskan kan adalah umur Andi dibandingkan umur Fajar 5 banding 3. Tetapi ada 10 tahun yang lalu. Maka kalau kita menuliskan di dalam model matematikanya ya adalah A min 10 gitu. Ya dibanding F min 10 sama dengan 5 banding 3. Atau kita tuliskan A min 10 per F min 10 sama dengan 5 per 3. Gitu ya. Kalau 10 tahunnya akan datang ya tinggal dipluskan. Itu ya, ini yang perlu teman-teman pahami. Nggak bisa kok salah satu sisi yang dikurangi, nggak bisa, harus dua sisinya. Gitu ya. Misalkan 10 tahun yang lalu umur Andi adalah 2 kali umur F gitu. Ya, maka ya harus dikurangin ya. 10 tahun yang lalu ya A min 10 ya, ini adalah 2 kali umur F, makanya ini harus ada 2, F-nya juga dikurangi 10 begitu. Ya, ini perlu dipahami teman-teman, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Oke. Ya, kita langsung ke contoh soal. Ini soal yang gampang-gampang dulu. Ini santai, ini nggak sampai, ini insya Allah di bawah 10 detik pengerjaan ini. Untuk soal yang tipenya seperti ini. Misalkan diketahuin selisihnya, terus diketahui perbandingannya.
atau diketahui totalnya. Di sini ada total, di sini ada perbandingannya. Wah, itu malah sangat cepet dan gampang banget. Ini kalau kita cara cepet-cepetan nih ya, kalau teman-teman paham. Ini kan ditanya apa? Selisih. Ya, ini tinggal cari aja selisihnya berapa. Selisihnya antara 7 dan 3, 7 banding 4 berapa selisihnya? 3, ketemu. 24 dibagi 3 aja, dapat berapa? 8 tahun. Yang dicari apa? Umur ayah. Umur ayah berapa perbandingannya? 7. Tinggal 7 kali 8 ketemu 56. Itu kalau cepet-cepetan, kalau di awang. Ya, kalaupun nggak cepet, mau pelan-pelan, caranya juga sama. Gitu kan? Perbandingannya adalah 7/4. Atau 7 banding 4. Ya, karena yang diketahui adalah selisih. Selisihnya berapa? 3. Maka 3 yang dipakai di sini. Ya, di perbandingan bawah. Yang ditanyain berapa? 7. Si ayah kan, ini ayah kan ya, ini punyanya ayah kan ya. Ini punyanya kakak. Berarti ya tinggal 7/3 dikali selisihnya berapa? 24. Coret-coret 8, 56. Sama sebenarnya. Cuman ini enggak, kalau yang tadi nggak perlu dituliskan. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Nah, ini sekarang umur seorang ayah adalah 3 kali umur anak-anaknya. Berarti kalau kayak gini ya kadang-kadang karena ini 3 kali umur anaknya, ya 3-nya itu bukan melekat ke anaknya, bukan ya. Ya. Berarti kalau kita ngomongin perbandingan, ya misal nih kalau perbandingan adalah A banding ayah ya, AY banding AN gitu ya, sama dengan 3 dibanding 1. Ini kalau ngomongin perbandingan. Tetapi kalau ngomongin persamaan, ya AY sama dengan 3AN, gitu ya. Ya, ini teman-teman jangan kebalik-balik. Ya, kalau kita ngomongin AY per AN, ini sama dengan 3/1. Ya, kalau kita ubah ini kan sama aja sebenarnya ya. Nah, begitu ya, bisa dipahami ya. Kadang-kadang teman-teman 3 kali umur anaknya, ya, kalau melekatnya di anak ya bener pakai yang ini. Ya, tetapi kalau pas perbandingan yang di model seperti ini, ya yang 3 yang ayah. Gitu ya, ini jangan kebalik-balik. Oke, sip ya. Nah, jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80 tahun, maka umur si anak adalah, ini tinggal gampang kan, perbandingannya berapa? 3 banding 1. Ya, karena 3 kali, ini totalnya berapa? Totalnya 4. Ya tinggal dikali aja, anaknya kan yang 1 ya, berarti 1/4 dikali 80, coret-coret ketemu 20, ketemu. Nah, nggak perlu ditulis gini, kita awang-awang, kalau udah paham udah ketemu jawabannya 20, insya Allah ini juga di bawah 10 detikan. Nah, karena ya nggak semua soal umur bisa 10 detik ya, pasti ada yang sedikit butuh proses yang lama juga ada. Ini kita yang enteng-enteng dulu. Oke. Nah, ini soal berikutnya nih. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Umur Ani sekarang adalah A 12 tahun, B 13 tahun, C 17 tahun, D 21 tahun, E 25 tahun. Nah, kayak gini berarti kita nulis persamaannya dulu. Ya, nulis persamaannya. Bentar, nih saya ganti pen dulu. Nah, kita lihat yang persamaan pertama. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Biasanya di soal itu memang huruf depannya pasti akan beda ya. Ani, Boni gitu ya. A dan B. Nah, ingat ini berapa? 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Berarti ya A-5 adalah sama dengan 4 kali umur Boni. 4 kali umur Boni saat itu berapa? Ya B-5 gitu. Oke. Nah, selanjutnya 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni. Wah, 2 ruas dikali-kali nih. 4 tahun yang akan datang nih persamaan pertama ya, misalkan 4 tahun yang akan datang ya 2 kali umur Ani, berarti 2 kali umur Ani, karena 4 tahun yang akan datang ya A plus berapa? Plus 4.
sama dengan 3 kali umur Boni. 3 kali umur Boni berapa? B plus 4 ditambah 1 tahun. Ditambah 1 tahun. Gini, ya ini jangan sampai salah. Ini persamaan 2. Nah, kita sederhanakan, nanti kita substitusikan. Karena yang dicari adalah Ani, maka kita ubah yang A sama dengan titik-titik-titik. Ya, karena yang dicari Ani nanti disubstitusikan. Gitu ya. Atau B sama dengan itu juga bisa. Ya, B sama dengan kita ubah ke kok A sama dengan B sama dengan titik-titik-titik A gitu ya. Entah berapa A plus berapa. Kenapa? Karena nanti B-nya langsung kita masukkan. Seperti itu. Atau mau A dulu juga nggak apa-apa, terserah, ini terserah teman-teman kalau ini ya. Ini terserah teman-teman. Ya, cuman kalau mau singkat, kalau yang dicari A, maka persamaan yang salah satunya harus B sama dengan. Itu ya. Misalkan kita apa ya? Kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu persamaannya yang ini. Ya, harusnya di awal-awal tadi sih. Ini sebagai alur aja biar teman-teman paham. Ini kan A-5 sama dengan 4B min 20. Maka kalau kita ubah ke persamaan adalah A sama dengan berapa? 4B min 15. Yang tanya min 15 dari mana? Ini ya, min 5-nya pindah ke sini jadi plus 5. Gitu ya. Ya, ini persamaan 1. Ini nggak usah disebut persamaan, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, ini kita pelan-pelan, yang sudah paham cepet ya silahkan di next. Tapi kalau yang butuh pelan-pelan ya, karena kita kan kemampuannya macam-macam ya. Ini 1. Berikutnya yang ini kita ubah juga. Ya, ini jadi 2A plus 8 sama dengan 3B plus 12 plus 1. Begitu ya. Maka ini adalah 2A sama dengan berapa nih? 3B ditambah ini jadi min ya. Oke, berarti dijadikan 13 plus 5 berarti. Plus 5. Gitu ya. 2A sama dengan 3B plus 5. Nah, ini kita masukkan aja. Ya, masukkan aja, ini persamaan kedua. Ya. Kalau mau merubah ke B sama dengan monggo, tapi karena di sini sudah ada A sama dengan, biar kita nggak usah ngeper-ngeper lagi, langsung aja kita masukkan gitu ya. 4B min 15 ke persamaan yang ini. Ya, berarti 4B min 15. Ini saya kasih tahu kenapa kalau A sama dengan nanti butuh proses lagi, kalau B sama dengan enggak. Tapi tergantung dengan angka-angka yang di sini ya. Kalau kita B sama dengan nanti harus diperempat, nanti kan lebih susah. Ya, tergantung angka juga ya. Sama dengan 3B plus 5. Oke, 8B min 30 sama dengan 3B plus 5. Ya, di sini jadinya 5B sama dengan, ya karena 3B-nya ke sini jadi min ya, sama dengan 35. Maka ya B berapa? B sama dengan 7. Ya 7. Ya, yang dicari apa? Ani. Ya tinggal dimasukkan aja ke persamaan yang mana. Persamaan yang ini juga boleh. Ya. Misalkan ke persamaan yang ini. Ya, A sama dengan berapa? 4B min 15. B-nya berapa? 7. 7 kali 4 berapa? 28. 28 dikurangi 15. Berapa? 13 tahun. Temu 13 tahun B, gitu ya. Nih, ini cukup, kalau yang ini memang yang cukup hot ya, karena perbandingannya ada beberapa, kita harus substitusikan. Tapi kalau teman-teman, makanya ini teman-teman, jangan selalu terpacu pada cara cepat, tetapi kemampuan teman-teman menghitung, menganalisa soal, memahami soal, menuliskan dalam sebuah persamaan, itu yang perlu dipercepat gitu. Tidak hanya caranya yang cepat, tapi kemampuan teman-teman berhitung dan lain-lain itu yang dipercepat, analisanya yang dipercepat gitu ya. Itu jauh lebih penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi. Pada tahun 2017 ini umur Hari adalah 5/8 umur Ida. Sewindu yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur Hari. Perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2033 adalah, nah ini juga cukup hot lagi nih ya.
kita lihat nih, umur hari adalah 5/8 umur Ida. Ya, umur hari adalah 5/8 umur apa? Umur Ida. Oke, berarti kita bisa menuliskan umurnya Ida adalah 8/5 umur hari. Ini juga boleh. Ya, ini juga boleh. Nah, terus kita hitung. Umur hari 5 umur Ida ini 2017 ya. Sewindu yang lalu. Sewindu ini berapa? Sewindu ini adalah 8 tahun. Nah, kadang-kadang perlu tahu juga sewindu apa-apa ini ya untuk konversi-konversi nilai ya, entah itu di tahun, entah itu satuan, entah itu apa gitu ya. Karena bisa jadi perbandingan ini tidak hanya ke umur, tapi ke misalkan uang atau jumlah kelereng atau apa itu bisa. Jadi kalau ke jumlah nanti bisa mungkin jatuhnya ke kodi, terus ke lusin dan sebagainya. Itu harus dipahami. Sewindu adalah 8 tahun. Nah, maka 8 tahun yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari. Ini kita ngomongin 8 tahun yang lalu ya. Min 8 tahun. Min 8 tahun berarti umur Ida min 8 tahun ya adalah 2 kali lipat dari umur siapa? Umur hari. Min 8, iya dong. Ya iya dong ya, harus di min 8 karena 8 tahun yang lalu. Kecuali disebutkan, nanti mungkin ya dari jebakan juga mungkin. Umur sewindu yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari sekarang. Nah, itu bisa jadi. Itu kalau ada sekarangnya ya nggak perlu. Gitu ya, itu jebakannya bisa macam-macam. Oke, aman ya. Nah, yang dicari adalah perbandingan umur hari dan Ida tahun 2033. Nah, 2033 dan 2017 kalau kita hitung ya, 2033 min 2017. Selisihnya ini berapa? Selisihnya ada 16 tahun. Ya, 16 tahun. Berarti ya karena ininya adalah posisinya di tahun 2017, maka perbandingan tahun 2033 adalah ya harus ditambahkan. Ya, yang dicari adalah apa? H plus 16 per I plus 16. Perbandingannya ini berapa? Ya, kita harus cari dulu. Ya, kita lihat di persamaan yang mana ya enaknya ya. Ini dulu aja lah. Ya. Kalau kita tulis ya I, ini I ya. I-nya saya kasih titik aja biar nggak bingung. Ini dianggapnya 1 nanti. I min 8 sama dengan 2H min 16. Maka I sama dengan 2H min 8. Temu ya, ini kita simpan sebagai persamaan ke-1. Lalu kita substitusikan aja ya, kita substitusikan aja ke persamaan yang ini. Ya, terserah mau pilih yang mana. Ya. Nah, misalkan kita masukkan ke ini aja lah, yang I sama dengan ya, biar enak. Berarti 2H, biar enak ini. I sama dengan 8/5H. Oke. Mantap ya. Berarti I-nya berapa? Ya, kita masukkan aja. 2H min 8 sama dengan 8/5H. Ya, ini tinggal dipindah ke sini, dikalikan apa? 5 ya. Kita tulis saja lah biar teman-teman nggak bingung ya. 5 2H min 8 sama dengan 8H. Oke, begitu ya. 10H min 40 sama dengan 8H. 8H pindah ke sini, 40 pindah ke sini. Ya. Saya lanjutkan ke sini aja ya. 10H min 40, berarti kan ini 10H min 8H sama dengan 40. 2H sama dengan 40. Hanya berapa? 20. Nah, kalau kita ketemu hanya 20 ya, kita hitung aja I-nya tadi berapa? I adalah 8/5H. I sama dengan 8/5H. Kalau hanya adalah 20, berarti dicoret-coret ini 4. I-nya umurnya berapa? 32. Nah, tinggal dihitung aja. Ini yang dicari apa?
H plus 16, I plus 16. Ya tinggal dihitung ya. H-nya tadi berapa? 20 plus 16 per 32 plus 16. Ketemu ya. 36 per 48. Nah, kita sederhanakan aja. Kalau kita bagi dengan 12, oh bisa ya. Ini dapatnya 3, ini dapatnya 4. Apakah ada 3 per 4? Oh, ada nih. Nah, nih, kalau soal yang tipenya gini ya nggak bisa di bawah 10 detik. Ya memang harus butuh proses. Ya caranya seperti itu, kita ubah, terus kita substitusikan. Nah, kalau teman-teman nganalisanya, ngitungnya cepet ya cepet-cepet aja. Kalau ini kan konten YouTube ngajarin ya, jadi ya memang harus perlahan-lahan. Karena setiap orang kan kadang perlahan. Kadang-kadang aja ini nanti ada yang tanya, ini 8-nya dari mana? Kok dapat ini gimana? Itu kadang-kadang ada seperti itu ya. Karena kita harus pahami bahwa setiap orang mungkin punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, itu ya. Oke, lanjut. Ini 6 tahun yang lalu perbandingan antara umur Andri dan Bian adalah 3:2. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya 78 tahun. Umur Andri sekarang adalah, ini gampang ini. Ya, kalau ini mah apa ya? Nggak begitu ya seperti yang soal sebelumnya, tapi nggak begitu panjang ya, karena kita tinggal ngitung aja 6 tahun yang lalu umur Andri dan Bian ya. Berarti kita tuliskan 3:2 umur 6 tahun yang lalu. Oke. Andri min 6 per B min 6 sama dengan 3/2. Ya. Atau kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ya. 2A min 6 sama dengan 3B min 6. Begitu ya. Ini kalau kita ubah bisa berubah seperti ini persamaannya. Ya. Misal terus kita hitung 2A min 12 sama dengan 3B min 18. Ya, berarti 2A min 3B sama dengan 18. Ini ke sini ya, berarti tinggal minus 6. Ya. Terus kita lihat 3 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya 78 tahun. Nah, ini yang tahap 1 ya, yang tahap 2 sekarang. Jumlah umur keduanya berarti A plus berapa? 3 tahun ditambah B plus 3 tahun sama dengan 78. Berarti A plus B sama dengan A plus B plus 6 ya, plus 6 sama dengan 78. A plus B sama dengan 78 kurangi 6, 72. Nah, ini terserah teman-teman mau ngubah ke A sama dengan 72 min B atau B sama dengan 72 min A, juga monggo, sama benernya. Cuman karena yang dicari adalah siapa? Andri, maka kita cari yang persamaannya adalah B sama dengan. Supaya apa? Supaya cepat. Ya, kayak yang saya bahas di awal-awal tadi. B 72 min A tinggal dimasukkan aja ke persamaan yang ini. Ya, persamaan ini. Atau misalkan persamaannya dijadikan gini biar enak. 2A sama dengan 3B min 6. Gini aja lah, biar enak. Ya, tinggal dimasukkan aja. 2A sama dengan ya, 3B-nya berapa? 72 min A dikurangi 6. Paham ya? Ini dimasukkan ke sini. 2A sama dengan 3 kali 72 berapa? 21 dan juga 6 ya. 216. 216 dikurangi 3A dikurangi 6. Nah, berarti ini 3A ke sini 5A sama dengan 216 kurangi 6 berapa? 210. Maka A adalah 210 dikurangi 5 berapa? 42. Mantap. Ketemukah? Ketemu. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan umur Andri sekarang, umur Andri 2 tahun lagi berapa ya? Tinggal ditambahkan 2. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita ketemu 42, di sini ada 42, yang ditanyakan ternyata umur Andri 3 tahun lagi. 3 tahun lagi berarti 45, atau umur Andri berapa tahun yang lalu. Nah, itu kadang jebakannya di
gitu-gitu ya. Oke gitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk perbandingan umur ya. Kunci di TIU adalah terus berlatih. Siapa yang terbiasa, dia yang berkuasa. Dia harus tetap latihan. Ini semoga bisa membantu teman-teman. Kalau masih lemah silahkan cari di mana-mana itu ada soal-soal perbandingan umur. Kerjakan, latih terus, tingkatkan kecepatan teman-teman dalam memahami soal, dalam menghitung dan sebagainya. Kalau masalah cara cepat itu mah bonus ya, bonus saja itu. Saya dulu juga nggak pakai cara-cara cepat ya, alhamdulillah waktunya juga masih sisa. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi yang mau ikut bimbel, linknya ada di deskripsi ya. Saya Fajar Romanariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.